على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا خير العالمين. Jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam waktu yang singkat ini mari kita sama-sama mengulang kembali dan mengkaji kembali ataupun mengingatkan kembali tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita. Di sini kita coba melihat ada 3 jenis manusia. Manusia yang terbaik, manusia yang jahat, dan manusia biasa. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, kun 'indallah khairan nas. Wa kun 'indan nas, seseorang dia lebih utama atas kita, maka kita mengambil iktibar. Bisa jadi menurut Allah itu lebih baik daripada kita, juga lebih tinggi derajatnya dari kita. Ketika melihat manusia yang lebih daripada kita, tidak memiliki kedudukan. Di ketiga tingkatan manusia itu, pelajaran yang dapat kita ambil jika kita melihat dengan kacamata agama. Takalan daripada kita, maka yang dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada saya. Saya hanya sedikit beribadah kepada Allah. Dia telah lama bertobat daripada dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat daripada dosa yang telah aku lakukan. Itu ketika kita melihat jenis manusia yang ilmu. Allah ya orang Tuhannya. Mencawa kena bagi dia pada Allah. Dan belum pernah aku menyadari dosa yang sejak sebelum aku. Maka kita akan berusaha untuk agar bisa seperti orang. Apa yang dia kerjakan semua berdasarkan. Jangan kita hina dia, tapi berkacalah pada dia. Dia tahu, tapi aku melakukan maksiat kepada Allah, aku tahu itu salah. Sehingga kita bisa menilai lebih baik dia daripada aku. Aku sudah tahu, tapi aku lakukan dosa itu. Dia tidak tahu, maka dia melakukan dosa. Lebih baik dia daripada aku. Nah, kan sering saya katakan, kita menunjuk orang sekali, satu, tapi 4. Maka dalam agama itu, ketika ada saudara kita yang salah jalan, itu disuruh selamatkan, beri peringatan kepadanya, nasihati dia, nasihati dia. Jadi dia melakukan itu karena tidak tahu. Bisa jadi dia melakukan dosa itu karena
terpaksa dia harus melakukan itu. Dan aku pun tidak tahu bagaimana nanti akhir hidupku dan akhir hidupnya. Kita pun tidak tahu bagaimana akhir hidup orang yang bodoh itu. Dan bagaimana akhir kehidupan kita nanti. Apakah kita lebih baik daripada dia ketika mati? Ataupun dia lebih baik daripada kita tatkala mati? Apakah dia meninggal dalam keadaan mulia, kita meninggal dalam keadaan hina? Kita tidak bisa memastikan. Maka jangan pernah mengklaim manusia. Walaupun ketika kita lihat di dunia, dia tidak salah, dia tidak puasa. Secara zahiriah benar dia tidak baik, tapi hakikatnya kita tidak tahu. Kenapa? Karena tidak seorang manusia pun yang tahu dengan amal apa, dengan amal yang mana Allah meridainya sehingga Allah memasukkannya ke dalam surga. Amal di dalam surga, dalam detail. Bisa jadi kadang pak tajak, pak jalan, dia takalan labang sini, tak turun. Waktu tak pinah labangnya, hati tercukup ikhlas ke Allah. Ngan sini labangnya tak pinah, bisa jadi ngan dalam surga. Dan bisa jadi ngan sini labang dalam neraka. Kita tidak pernah tahu dengan amal mana Allah akan menempatkan kita dalam surga ataupun dalam nerakanya. Kita tidak pernah tahu. Maka jangan menganggap remeh setiap dosa yang kita lakukan. Dan hendaknya kita juga berkata, maka katakanlah, jika orang itu kafir, maka katakanlah aku tidak tahu pasti. Bisa jadi ia masuk Islam dan mati husnul khatimah. Bisa jadi pula aku kafir dan mati su'ul khatimah. Ketika kita melihat orang kafir, jangan mudah-mudah dulu memvonis itu penghuni neraka. Ajar pun kita tidak mau, berguru pun kita tidak menghalalkan. Menanda tahu arihi wadur ilah marrazaqatah wa idza asabatah. Mengingatkan Nabi Uzair. Apakah kita berfikir kepada siapa dosa itu kita lakukan? Untuk siapa? Rasulullah riswah yang merajalela di tengah-tengah kita, kita tidak mau melawannya. Urangnya hanang tu, dua tu ada ayub tu. Hanang tu. Itu bicara tentang dosa. Jangan menganggap remeh walaupun dosa itu dosa kecil, tapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan dosa. Hijaukan waktu riba getok, selesai. Kebaikan dan haramnya orang yang kita angkat balik. Ketika dia duduk, dia mencuri orang yang korupsi. Nah, selama 5 tahun dia korupsi, kita yang memilih dia dicatat oleh malaikat di dalam buku catatan amal kita berdosa. Kita juga ikut mencuri. Kenapa? Karena ada saham kita. Ada saham. Apalagi begitu dia duduk, dia bangun klub, tempat mucikari. Tempat itu berdiri, kita telah mati, dalam kubur dosa terus ditransfer oleh orang yang kita pilih.
uang haram 200.000, maka lihat atas dosa itu, tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa itu. Jangan melihat kepada kebaikan itu. Beda ubah pen siapa yang membangun bangunan itu? Siapa yang memberi ilmu kepada jaga cat namanya. Dia sehingga dia mampu melukis dengan baik dan bagus. Itu Allah mengingatkan Nabi Uzair. Dan juga berarti Allah mengingatkan kita. Makanya kan saya sering mengatakan, jangan ada perasaan merasa terhutang. Maka harus balas budi walaupun salah. Jangan. Tapi lihat siapa yang menyuruh orang itu membantu kita. Kan sering kita melakukan dosa karena mengalah. Pun salah tepuji. Bukan demikian. Karena salah secara pandang gitu. Ketika kita mendapat bencana pada para malaikatnya, setiap dosa yang kita lakukan yang dinaikkan kepadanya, Allah tidak pernah mengatakan kepada malaikat. Dosa gepeik berbak Allah ke oleh malaikat, cukup jahit di pulau. Tapi Allah tidak pernah mengatakan kepada malaikatnya, ini dosa pula, tidak pernah. Makanya kita dilarang, diharamkan membuka aib saudara kita. Haram. Dia buka-buka aib kau. Payah som aib. Allah buka aib. Seandainya Allah membuka aib kita manusia di dunia, lo halung kerja tu ikut nak sebut. Kalau Allah membuka aib kita, dosa kita di dunia. Seandainya Allah beri ilmu kepada manusia, juji pegot ala deteksi dosa, nyan urung yang tumeput hanya jadi hipegot. Karena pu yang dosa boleh pun. Ya. Setiap khatib mau naik ke atas mimbar, maka itu alatnya ni, cerat di puduk. Hanya jadi ke khatib. Bahkan yang itu kok jadi dosa, ke bandara dengan pegah ke kau. Imam Ibnu Uyainah berkata, orang yang mengadu kepada ketetapan Allah, maka tidak termasuk orang yang berkeluh kesah. Imam Ibnu Uyainah mengatakan, jika ada manusia mengadu kepada manusia, tapi hatinya sabar, dan dia menerima dengan senang hati ketetapan Allah itu, maka orang itu tidak termasuk orang yang berkeluh kesah. Nah, tapi bersabar dan bersiap, bersenang hati terima ketetapan Allah. Nah, kali dah bahas tadi minggu yang kali salah qada Allah. Kenapa demikian? Keadaan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Uyainah berpendapat demikian atas dasar hadis Rasulullah dalam menjawab perhatiannya. Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa yang dia tanya? Bagaimana yang engkau rasakan? Bagaimana yang engkau rasakan, wahai Rasulullah? Sakitmu hari ini bagaimana?
Beliau bersabda, "Ajiduni ya Jibril, ini makrubat." Ya Jibril, aku merasakan gelisah dan susah. Rasulullah merasa gelisah dan susah. Maknanya bukan dia putus asa, dia sabar menghadapi sakit kematian itu, dan dia rela, senang hati terhadap keputusan Allah atas dirinya. Sakit kematian Rasulullah itu adalah racun yang sempat tertelan sedikit yang diberikan oleh salah seorang wanita kafir yang berada di kota Madinah pada waktu itu. Kehidupan mereka mati bagaimana? Rasulullah sahabat sahabat berbicaranya bagaimana? Akhir kalam karena waktu Isya sudah sampai.